Episode 113, Debat Cubit. Vino duduk dan menikmati kepulan asap yang ia keluarkan dari mulutnya. Ia memandangi ponselnya dan berpikir masih ingin berbalas pesan dengan Nurul. Tapi ia bingung topik apa yang menarik agar Nurul nyaman. Duo, Nanana. Vino langsung merinding kaku mendengar suara wanita bersenandung riang malam-malam begini. Ia berdiri dan mengikuti suara itu perlahan dengan rasa takut. Merdu juga suara Mbak Kunti. Walau bikin merinding, ujarnya sambil terus berjalan merunduk-runduk. Bukan sesosok Kunti, melainkan bidadari pujaan hati yang sedang bersenandung sambil memetik bunga-bunga untuk dibawanya ke kamar. Vino langsung tersenyum sumringah karena pucuk dicinta ulam pun tiba. Perlahan tapi pasti Vino melangkahkan kakinya mendekati Nurul. Ngapain Ran? Tanda tanya petik 2. Ucapnya dari belakang dengan jarak cukup dekat hingga membuat Nurul tersentak kaget. Pak Vino, ngapain Bapak di sini? Saya tidur di sini, sahut Vino. Di taman. Hahaha, ya bukanlah, maksud saya tidur di kamar biasa yang sudah disediakan Tante. Wajah Vino tampak cerah ceria karena bisa melihat Nurul. Sementara Nurul yang masih takut tak berani menatap Vino langsung, kamu masih bete sama saya? Tanya Vino. Nurul hanya menggelengkan kepalanya, keringatnya perlahan menetes padahal cuaca sedang dingin. Lalu ia berjalan cepat hendak pergi dari sana, tapi Vino memegang bahu Nurul dari belakang seolah menyuruhnya berhenti. Ran, panggil Vino lirih. Jangan Pak, Nur nggak mau dicubit. Ucapnya panik sambil menepis tangan Vino. Mendengar itu Vino tertawa geli, hahaha, saya cuma mau ngobrol sama kamu Ran, saya rindu sama kamu, enggak. Bapak nggak boleh kangen sama Nur, pokoknya mulai sekarang Bapak jangan deket-deket Nurul lagi. Sini, duduk dulu. Vino menarik paksa Nurul agar duduk dan membicarakan kenapa segitunya ia mau menghindari Vino. Alasannya apa Ran? Saya janji akan jaga sikap mulai sekarang. Bapak jaga hati pacarnya dong, Bapak punya pacar tapi Bapak begitu ke Nurul, ketusnya dengan mata melotot. Pacar? Saya nggak punya pacar Ran. Vino heran dari mana Nurul menyimpulkan hal itu, Tante Zey. Vino menatap Nurul sangat dalam lalu tertawa. Zey, hahaha, saya nggak pacaran sama dia, karena kami ada keperluan jadi kami sering bertemu. Jangan bohong deh, orang Nur lihat kalian cubit-cubitan waktu di mobil. Nurul memutar bola matanya karena jengah. Kapan? Vino kaget, waktu itu. Yang kita nemenin Tante Zey berobat, kok kamu tahu? Bukannya kamu tidur waktu itu? Kamu ngintip ya? Vino malah menggoda Nurul dengan menjawil lengannya. Nggak usah banyak tanya deh Bapak. Mencubit begitu apa namanya kalau nggak pacaran? Alis Nurul naik sebelah karena mendengar alasan Vino yang tak masuk akal. Nggak pacaran Ran, itu terjadi begitu saja, elak Vino, alah. Udah deh Pak, mendingan Bapak jangan macem-macem deh kasihan tahu Tante Zey. Berarti kita pacaran nih. Soalnya waktu itu saya cubit bibir kamu, ucap Vino sambil memainkan matanya. Enggak, di mana? Kapan? Nurul menolak tegas karena memang dia merasa tak pernah melakukan itu. Vino mendekatkan wajahnya ke arah Nurul, waktu kita mau ke museum, kamu ingat kan? Mata saya kelilipan waktu itu, Dek. Nurul gugup dan menelan ludahnya yang tersangkut di kerongkongan. Neran, bukannya Nur mimpi. Seketika seluruh tubuhnya bergetar tak karuan, kamu pingsan setelah itu, bagaimana? Apa kita juga bisa dibilang sedang pacaran? Petik 2. Enggak, itu kan Bapak yang cubit. Kita bukan aku yang cubit. Apa bedanya sayang? Vino semakin gemas melihat tingkah Nurul, bagi seorang Vino memanggil wanita dengan panggilan sayang bukanlah hal yang sulit. Beda, kalau cubit-cubitan itu kayak Bapak sama Tante Zey waktu itu, sama-sama mau, udah males bahas-bahas itu. Pokoknya, Nur nggak mau Bapak ganggu Nur lagi. Ingat jaga hati pacarnya kalau mau langgang. Nurul mengacungkan jari telunjuknya ke Vino. Saya nggak pacaran Ran. Vino masih saja bersikeras meluruskan itu. Bapak kalau main-main terus sama perempuan lama-lama nggak ada yang mau sama Bapak. Bisa-bisa membujang seumur hidup. Cerewetnya Nurul sudah kembali, menandakan sudah tidak bete lagi dengan Vino. Vino hanya tersenyum kecil, kan ada kamu, kalau nggak ada yang mau sama saya akan nikahi kamu.
Nggak mau, ucap Nurul dengan pandangan jengah. Nggak peduli, saya akan paksa kamu. Sorot mata Vino menembus hingga ke jantung Nurul hingga membuat sekujur tubuhnya diam tak bergerak. Tatapan mereka saling terpagut satu sama lain dan menciptakan suasana hangat yang sangat mendebarkan. Deretetete, ponsel Nurul bergetar membuat suasana hangat itu buyar. Mengetahui bahwa yang menelpon Bian, Vino merebut ponselnya lalu menjawabnya. Dek, sudah tidur, tanya Bian dari dalam telepon. Kenapa kau menelpon malam-malam begini? Ketus Vino, kenapa Anda bersamanya malam-malam begini? Bian bertanya balik, ia tanda betul kalau itu adalah Vino, aku tidur dengannya malam ini, sahut Vino sengaja didramatisir. Nurul mencoba berbicara pada Bian tapi mulutnya dibungkam dengan tangannya Vino. Tak hilang akal, Nurul berusaha merebut ponselnya tapi Vino malah berdiri dan membuat Nurul kesulitan meraihnya. Tak sampai di situ Nurul yang berusaha naik ke kursi pun tak berdaya karena lengan Vino melingkar di bahunya. Apa? Pekik Bian, Vino lalu memutus sambungan teleponnya. Agur. Vino memekik kesakitan karena Nurul menggigit tangannya. Bapak apa-apaan sih? Nurul masih berusaha merebut ponselnya. Sakit sayang, nanti saya gigit balik tahu rasa kamu. Vino semakin menggoda Nurul habis-habisan. Sayang, sayang. Jidat Bapak peyang. Saking betenya Nurul pergi begitu saja tanpa menghiraukan ponselnya. Jengkel sekali pastinya karena Vino terus mengganggunya, sedangkan Vino malah senang karena ini akan menjadi alasan untuk bertemu lagi besok. Di tempat lain, Mila tengah melepaskan roll rambutnya di depan meja rias. Tiba-tiba datang Riko dengan handuk di bawah pinggang mendekatinya. Ngapain? Ketus Mila. Riko tak menjawab. Ia berpura-pura mengambil sisir di depan Mila dan menempelkan tangannya sebisa mungkin agar Mila merasakan sensasinya. Apa itu? Batin Mila terkejut saat tangan keras menyenggol punggungnya. Karena Mila tak bergeming, ini saatnya menerapkan saran yang diberikan Farhat. Riko berakting seolah-olah handuknya tersangkut di roll rambut Mila. Kak. Mila yang kesakitan pun menarik paksa kepalanya dan lepaslah handuk. Mama, Mila langsung terlonjak kaget lalu melarikan diri.